Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 13 Desember 2024, Jumat, peringatan Santa Lucia. Disusun dan dibawakan oleh Frater Virgi Darut SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam terang Sang Sabda. Ada banyak refleksi yang bisa saja muncul dari bacaan Injil yang barusan diperdengarkan kepada kita sekalian. Namun, pada kesempatan ini, mari kita dalami 2 poin yang hemat saya penting dan sangat kontekstual dengan kehidupan kita. Pertama, terbuka atau membuka diri terhadap misi pewartaan Kristus. Penggambaran seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung." Dari orang-orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus merupakan suatu realitas penyangkalan terhadap misi keselamatan yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis dan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena itu, sekuat apapun Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis mewartakan misi keselamatan, bagi mereka tidak lebih dari seorang yang kerasukan setan, pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang-orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam terang Sang Sabda. Ketertutupan diri dan hati terhadap misi keselamatan yang diwartakan oleh Tuhan Yesus menggambarkan suatu realitas kedangkalan iman dan sekaligus suatu seruan etis bagi kita sekalian untuk mengedepankan sikap terbuka terhadap misi Tuhan. Terbuka atau membuka diri terhadap misi keselamatan Tuhan berarti menjadi pribadi-pribadi yang siap menjadi pelaku-pelaku pewarta Sang Sabda di tengah realitas keterlukan dunia saat ini. Karena itu, pertama-tama sebelum menjadi pewarta yang baik, hendaknya kita menjadi pendengar yang baik dengan membuka diri dan hati terhadap misi Tuhan, agar isi
dan model pewartaan kita selaras dengan isi dan model pewartaan Tuhan Yesus sendiri. Kedua, penggambaran tentang ketertutupan hati terhadap misi keselamatan dari orang-orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Serentak mendobrak kemapanan dalam misi pelayanan kita untuk selalu menempatkan diri sesuai dengan konteks di mana tempat kita bermisi. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus sesungguhnya mengeritik model atau cara bermisi dari orang-orang yang hidup pada zamannya. Mereka tidak mampu mengkolaborasi realitas pewartaan mereka dengan situasi konkret kemasyarakatan. Karena itu, Tuhan Yesus memberikan suatu model pendekatan cara bermisi yang baik dan kontekstual. Apabila kita bermisi di tengah realitas lingkungan kemasyarakatan yang miskin, menderita, atau penuh kekurangan, maka hendaknya seluruh model pembawaan diri kita juga menjadi miskin, menderita, seperti orang-orang yang kita layani. Dengan demikian, misi pelayanan kita benar-benar menyentuh dan meraba situasi konkret kemasyarakatan tempat di mana kita bermisi. Sebab tidak baik bagimu menjadi kaya di tengah realitas umat atau sama saudara kita yang miskin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam terang Sang Sabda, semoga melalui pesan Injil hari ini, secara khusus dua pokok penting dari isi permenungan sebagaimana yang telah dijelaskan mampu menginspirasi kita sekalian untuk selalu terbuka atau membuka diri terhadap misi keselamatan Tuhan dan mampu membawa diri dalam misi pewartaan sesuai dengan konteks di mana tempat kita bermisi atau diutus. Semoga. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.